Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'd. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga hari ini kita insyaallah masih bisa menjalankan aktivitas kita. Di antaranya adalah kita melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Semoga kita senantiasa bersabar dan terus bersemangat. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan memulai pembelajaran kita dalam pelajaran SKI pada semester kedua ini. Insyaallah kita akan masuk pada bab yang pertama, yaitu mengidentifikasi dan meneladani nilai-nilai positif sejarah Khulafaur Rasyidin. Pada semester yang pertama kita sudah belajar sejarah khalifah yang pertama, dan insyaallah kita akan mempelajari sejarah khalifah yang kedua. Sebelumnya Ustadz mau tanya, tahukah kita siapakah orang yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut? 1. Orang terbaik kedua di kalangan umat para nabi dan para rasul alaihissalam. 2. Termasuk orang yang mendapatkan pujian di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. 3. Termasuk salah satu Khulafaur Rasyidin. 4. Termasuk salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. 5. Termasuk orang yang mendapatkan keistimewaan berupa perintah Allah pada umat Islam untuk mengikutinya. Siapakah itu? Tahukah siapa kita? Ya, tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sosok panutan teladan yang memiliki banyak keistimewaan yang lainnya. Insyaallah hari ini kita akan mempelajari sejarah kisah khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Beliau bernama Umar bin Khattab Al-Faruq. Al-Faruq ini adalah gelar beliau. Beliau digelari Al-Faruq karena beliaulah yang menampakkan Islam di Mekah, dan karenanya Allah Subhanahu wa taala menampakkan secara jelas antara kekufuran dan kebatilan. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan orang pertama yang berani menampakkan Islam di Mekah adalah Umar bin Khattab. Itu Umar bin Khattab Al-Faruq. Ya, Al-Faruq itu artinya gelar beliau. Ya. Beliau dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah. Artinya usia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lebih muda 13 tahun dari Rasulullah SAW. Jadi selisih usia Rasulullah dengan Umar bin Khattab yaitu 13 tahun. Karena Rasulullah lahir di tahun gajah, gajah. Dan Umar bin Khattab ini memiliki sifat pemberani. Ya. Beliau tidak pernah takut menyatakan kebenaran di hadapan siapapun. Makanya beliau digelari sebagai Al-Faruq karena beliau adalah pembeda antara kebaikan dan keburukan. Beliau juga dikenal sebagai orang yang keras. Iya. Selain pemberani, beliau juga dikenal sebagai orang yang keras. Sebelum masuk Islam, Umar termasuk orang yang paling keras permusuhannya terhadap Rasulullah SAW. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab mendapat hidayah dan masuk Islam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah Umar masuk Islam, mendapat hidayah, Islam menjadi mulia, Islam menjadi ditakuti oleh musuh-musuhnya. Setelah beliau masuk Islam, kaum muslimin ditakuti oleh orang-orang kafir Quraisy. Inilah berkat doa dari Nabi SAW. Suatu hari Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari 2 orang yang engkau cintai, yaitu Abu Jahal bin Hisham atau Umar bin Khattab." Maka yang Allah lebih cintai dari keduanya adalah Umar bin Khattab. Ya, meskipun Umar bin Khattab orangnya yang sangat keras, tegas, beliau tetap memiliki hati yang lembut. Ya, setelah masuk Islam, hati beliau menjadi lembut. Bukti
beliau radhiyallahu anhu memiliki hati yang lembut, ya, beliau bersifat lemah lembut. Ya, suatu ketika Umar pernah memperhatikan seorang wanita tua di pinggir kota Madinah. Ya, ketika menjadi khalifah, Umar pernah memperhatikan seorang wanita tua di pinggir kota Madinah. Umar radhiyallahu anhu membersihkan rumahnya, memeraskan susu kambingnya, memperbaiki rumah wanita tersebut. Dan si wanita sering mengatakan, semoga berdoa kepada Umar, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan rahmatnya kepadamu. Seharusnya yang paling berhak melakukan ini adalah Umar. Ya, jadi wanita ini tidak tahu kalau yang diajak bicara dan didoakan adalah Umar bin Khattab. Itu bukti bahwa Umar bin Khattab sangat lembut ya terhadap ya yang dipimpin beliau pada umat Islam. Beliau hanya keras dan tegas ketika melihat kemungkaran. Jadi sikap keras dan tegas Umar itu sudah pada tempatnya. Setelah masuk Islam, beliau adalah orang yang paling berani menghadapi musuh-musuh Islam, dan makanya beliau sangat disegani oleh musuh-musuh Islam. Maka anak-anak sekalian, teladan yang bisa kita ambil dari kisah Umar bin Khattab ini yaitu memiliki sifat yang berani, kuat dan tegas dalam menyampaikan kebaikan. Sebagaimana Umar bin Khattab, beliau tidak takut terhadap siapapun dalam menyampaikan kebenaran. Selama kita benar, maka kita tidak perlu takut, ya, karena sebagaimana Umar bin Khattab, makanya beliau diberi Al-Faruq yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Baik anak-anak, kira itu cukup yang bisa kita pelajari hari ini. Ya, semoga kita bisa meneladani Umar dalam menyampaikan kebenaran, dalam menyampaikan kebaikan, selalu tegas, berani dan kuat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya hari ini insyaallah ya silakan dihafalkan atau ditulis nama beliau, gelar beliau, dan sifat beliau, dan bagaimana teladan apa yang bisa kita ambil dari kisah beliau. Itu 4. Pertama nama beliau, kemudian gelar beliau, kemudian sifat beliau, dan yang terakhir apa teladan yang bisa kita ambil dari kisah beliau yang sudah kita sampaikan. Itu 4. Silakan ditulis di bukunya, kemudian disetorkan kepada Ustadz. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kita akhiri doa dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.